Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas AB 4602, mata kuliah pemasaran, izin mempresentasikan hasil analisis kami mengenai marketing mix untuk produk mie Lemonilo. Ya, kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, saya Naila, kemudian ada Febria, Samrato, dan Winnie Novelia. Baik, masuk ke bagian pertama yaitu profil produk dari mie Lemonilo. Jadi Lemonilo sendiri adalah perusahaan rintisan yang berada di Jakarta Barat yang didirikan oleh Sinta Nur Fauzia sebagai CEO sekaligus founder, Ronald Wijaya sebagai co-CEO, dan Yohanes Ardian sebagai Chief Product and Technology. Lemonilo sendiri adalah mie instan yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti saripati bayam, kunyit, dan daun bawang. Selain itu, mie Lemonilo dibuat menggunakan oven berbeda dengan mie instan lainnya yang melalui proses penggorengan. Nah, mie Lemonilo sendiri ini diklaim sebagai mie sehat dikarenakan terbuat dari sayuran, diproses dengan cara dipanggang, dan bebas dari bahan 3P atau pengawet, penguat rasa, dan pewarna buatan. Untuk Lemonilo sendiri memiliki beberapa varian produk. Yang pertama adalah mie goreng. Tekstur dari mie Lemonilo sendiri memang tidak sekenyal mie instan pada umumnya karena kandungannya yang bebas gluten. Ukurannya pun cenderung lebih kecil dibandingkan dengan mie instan pada umumnya. Selanjutnya rasa ayam bawang. Varian ini memiliki tekstur yang sama dengan jenis mie gorengnya, namun sesuai dengan rasanya menawarkan kuah yang gurih walaupun tanpa MSG. Selanjutnya adalah rasa kari ayam. Berbeda dengan dua varian sebelumnya, mie ini sedikit berwarna coklat. Untuk pembuatannya tidak melalui proses penggorengan, sehingga hasil rebusannya tidak mengeluarkan minyak. Untuk selanjutnya adalah varian berikutnya, yang keempat, yaitu rasa pedas Korea. Warna dari tekstur mie lemonilo sama dengan varian lainnya. Hal yang membedakan adalah saus pedas khas mie Korea karena mungkin seiring dengan perkembangan merebaknya budaya Korea sehingga lemonilo pun ikut menyesuaikan. Selanjutnya rasa rendang. Komposisinya sama dengan varian lain, namun bumbu yang digunakan cukup banyak, antara lain gula garam, daging bubuk, ekstra ragi, dan lain-lain. Dan sebagai penguat rasanya terdapat minyak rendang dan kecap manis. Untuk varian selanjutnya, ada rasa soto koya. Mie ini dibuat dengan daun bawang dan seledri, bubuk koya dari kerupuk dan bawang putih, serta tanpa pengawet. Sehingga memang rasanya tidak segurih mie instan pada umumnya. Selanjutnya, masuk ke bagian bab 2, analisis 4P. Yang pertama itu produk. Untuk product differentiation-nya yang ada 3 hal. Yang pertama, mie lemonilo itu dibuat tanpa proses penggorengan. Karena mie instan pada umumnya dihasilkan melalui proses penggorengan agar mie jadi kering, kaku, dan awet. Namun untuk mie instan lemonilo dibuat dengan menggunakan oven. Yang kedua adalah mengandung saripati sayuran. Lemonilo mengandung bahan-bahan dari alam seperti saripati bayam, kunyit, dan daun bawang. Penggunaan bahan ini menyebabkan mie instan Lemonilo memiliki periode kadaluarsa yang lebih singkat. Yang ketiga adalah tanpa 3P, penguat rasa, pengawet, dan pewarna sintetis. Lemonilo tidak menggunakan bahan-bahan tambahan seperti penguat rasa, pengawet, dan pewarna sintetis yang berpotensi bahaya bagi tubuh. Untuk selanjutnya adalah design differentiation. Untuk dari segi kemasan, mie Lemonilo menggunakan kemasan plastik yang cukup tebal dibandingkan dengan mie instan pada umumnya. Untuk desainnya sendiri dirancang terlihat menawarkan sensasi makanan sehat dengan nuansa yang serba hijau. Lemonilo memposisikan dirinya sebagai curated marketplace yang menyediakan produk-produk alami untuk dapat mendukung ekosistem gaya hidup sehat masyarakat Indonesia. Karena pada dasarnya sebenarnya keinginan hidup sehat dapat dijangkau oleh siapapun. Nah, situasi ini dimanfaatkan oleh Lemonilo ini sebagai startup
yang ingin berkontribusi terhadap ekosistem gaya hidup sehat dengan memproduksi dan mendistribusikan produk sehat pada masyarakat. Selanjutnya adalah untuk packaging. Packaging dari Milo yang pertama yaitu desain dan juga identitas merek. Kemasan Lemonilo memiliki desain yang menarik serta mencolok dibandingkan dengan kompetitor dari segi warna dan juga desain. Ciri khas dari warna Lemonilo adalah hijau dan juga kuning yang memiliki arti bahwa mie instan Lemonilo sangat baik dikonsumsi karena terbuat dari bahan alami yaitu sayuran. Kemasan yang digunakan juga termasuk produk ramah lingkungan. Selanjutnya adalah warna kuning dari kemasan Milemonilo. Ini memberikan citra yang baik yaitu sehat dan juga alami. Kemasan Milemonilo dirancang untuk memudahkan konsumen dalam menggunakan produk, dapat mencakup desain yang mudah dibuka, petunjuk penggunaan yang jelas, dan juga penggunaan bahan kemasan yang tahan terhadap panas saat proses memasak. Selanjutnya adalah labeling. Labeling adalah proses pemberian informasi atau penandaan pada suatu produk atau kemasan untuk memberikan informasi. Dalam produk Nilai Monilo terdapat beberapa informasi, di antaranya adalah nama produk, brand atau merek. Nilai Monilo diproduksi oleh PT Noodles Indonesia yang berada di Jakarta Barat. Selanjutnya ada instruksi pemakaian. Instruksi pemakaian merupakan petunjuk tentang cara pengelolaan dan juga cara mengonsumsi produk Lemonilo itu sendiri. Ada Selanjutnya ada informasi nutrisi. Di dalam Lemonilo terdapat informasi nutrisi berbentuk tabel pada belakang kemasan, yaitu dapat dilihat dari samping dari PowerPoint yang telah kami sediakan. Selanjutnya adalah ada informasi alergen. Informasi ini diberi tanda cetak tebal di dalam produk. Nilai monio ini yang mengandung alergen adalah bahan tepung terigu dan juga kedelai hitam. Selanjutnya ada tanggal kadaluarsa. Tanggal terakhir yang dianjurkan untuk mengonsumsi produk sebelum kualitasnya menurun terdapat di bawah kemasan. Dan yang terakhir adalah terdapat juga label sertifikat halal, barcode BPOM, dan juga label buang sampah pada tempatnya. Selanjutnya adalah silakan kepada Wina. Oke, yang selanjutnya adalah price. Yang pertama ada strategi harga mutu. Strategi harga mutu adalah pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk menetapkan harga produk atau layanan mereka berdasarkan kualitas yang dihadirkan. Dibenarkan jika produk atau layanan tersebut menawarkan mutu yang lebih tinggi dibandingkan dengan pesaingnya. Lemonilo adalah sebuah merek produk makanan yang dikenal karena fokus pada kualitas bahan-bahan alami dan sehat. Strategi harga mutu untuk mie Lemonilo harus mempertimbangkan beberapa faktor yang mempengaruhi harga dan kualitas produk. Berikut adalah strategi yang diterapkan pada perusahaan Lemonilo. Yang pertama adalah Lemonilo melakukan riset pasar untuk menentukan harga yang kompetitif namun menguntungkan. Harga harus memperhitungkan biaya produksi, biaya distribusi, dan margin keuntungan yang wajar. Yang kedua, Lemonilo mempertahankan transparansi dalam menentukan harga produk mereka. Mereka menjelaskan kepada pelanggan bagaimana harga dihitung berdasarkan kualitas bahan baku, proses produksi, dan manfaat kesehatan kualitas bahan produk. Yang ketiga, fokus pada nilai kualitas produk dan manfaat kesehatan yang diberikan. Lemonilo memprioritaskan fakta bahwa produk mereka terbuat dari bahan-bahan alami, bebas bahan tambahan, rendah gula, dan rendah garam. Hal ini menghasilkan persepsi nilai yang lebih tinggi di mata konsumen dan membenarkan harga yang sedikit lebih tinggi. Yang keempat,
Kemasan produk Lemonilo dirancang dengan baik dan menarik. Kemasan yang menarik dapat membantu menarik perhatian konsumen dan memberikan kesan produk yang berkualitas. Yang kelima, Lemonilo menjalin hubungan jangka panjang dengan pemasok bahan baku alami yang berkualitas. Dengan demikian, mereka dapat memperoleh harga yang lebih baik untuk bahan baku yang berkualitas tinggi, sehingga dapat mempertahankan kualitas produk sambil mengontrol biaya produksi. Nah, dengan menggabungkan strategi-strategi ini, Lemonilo dapat menawarkan produk dengan harga yang sesuai dengan kualitasnya. Hal ini membantu membangun citra merek yang kuat dan meningkatkan daya tarik produk mereka di pasar. Selanjutnya, ada penetapan harga. Penetapan harga Lemonilo adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan Lemonilo untuk menentukan harga jual produk-produk mereka. Lemonilo adalah perusahaan makanan yang berfokus pada produk-produk sehat dan alami. Dalam penetapan harga, Lemonilo mempertimbangkan beberapa faktor antara lain. Yang pertama, biaya produksi. Lemonilo akan mempertimbangkan biaya yang terlibat dalam proses produksi produk mereka, termasuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya pengolahan, biaya kemasan, dan biaya distribusi. Yang kedua, Lemonilo melakukan penelitian pasar untuk memahami harga pasar untuk produk sejenis dan produk kompetitor. Mereka akan mempertimbangkan permintaan dan penawaran di pasar serta preferensi konsumen terkait harga. Yang ketiga, nilai tambah. Lemonilo akan menambahkan nilai tambah pada produk mereka, seperti bahan-bahan berkualitas tinggi, proses produksi yang ramah lingkungan, atau sertifikasi organik. Hal ini mempengaruhi penetapan harga mereka. Dan yang terakhir adalah tujuan perusahaan. Mempertimbangkan tujuan keuangan perusahaan dan target laba yang ingin dicapai, penetapan harga harus mendukung keberlanjutan bisnis mereka dan memastikan keuntungan yang memadai. Selanjutnya adalah place. Pentingnya place dalam marketing mix adalah untuk memastikan ketersediaan produk atau layanan di pasar yang dituju dengan mengoptimalkan saluran distribusi dan memilih lokasi penjualan yang strategis. Berikut ini adalah penjelasan yang lebih rinci mengenai strategi place atau saluran distribusi yang digunakan. Yang pertama adalah adanya distribusi online. Lemonilo dapat dibeli melalui saluran distribusi online, yaitu melalui situs web resmi Lemonilo atau platform e-commerce populer. Distribusi online memungkinkan konsumen untuk dengan mudah membeli produk Lemonilo melalui internet. Melalui situs web Lemonilo, konsumen dapat menjelajahi berbagai varian mie Lemonilo yang tersedia. Selanjutnya adalah retail dan juga supermarket. Selain distribusi online, Lemonilo juga tersedia di toko retail, supermarket, atau minimarket tertentu. Lemonilo menjalin kerjasama dengan mitra retail untuk memasarkan produk mie Lemonilo di toko-toko fisik. Toko-toko retail ini seperti Alfamart, Indomaret, Jogja, dan tersebar di beberapa supermarket lainnya. Strategi ini memungkinkan nilai Lemonilo tersedia secara luas dan juga dapat diakses oleh konsumen saat mereka berbelanja kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya adalah kerjasama dengan restoran atau warung makan. Lemonilo dapat menjalin kerjasama dengan restoran, warung, atau kafe-kafe tertentu dengan nilai dan juga konsep yang sesuai dengan produk Lemonilo. Restoran atau warung makan yang menjalin kerjasama dengan Lemonilo dapat menghadirkan produk ini sebagai opsi yang sehat dan juga alami bagi para pelanggan. Dan yang terakhir adalah penjualan dalam acara khusus. Lemonilo dapat memanfaatkan acara-acara khusus seperti pameran makanan, festival kuliner, dan juga pasar swalayan untuk menjual mie Lemonilo secara langsung kepada konsumen. Lemonilo dapat memiliki stand atau booth di acara-acara tersebut untuk memperkenalkan dan juga menjual berbagai varian mie Lemonilo. Seperti salah satu contohnya adalah acara hiburan yang dimana Lemonilo dapat menjadi salah satu sponsor dalam acara tersebut. Hal ini menjadi salah satu hal positif dalam menjual dan juga mendistribusikan produk Lemonilo kepada pelanggan secara langsung. Selanjutnya Selanjutnya itu adalah promotion.
Promotion sendiri adalah upaya meningkatkan brand awareness suatu perusahaan yang dilakukan perusahaan untuk menginformasikan, mengingatkan, mempengaruhi, serta mempersuasi kepada target market agar menjadi tertarik kepada produk atau merek yang dijual. Tujuan dari promosi sendiri diantaranya adalah mengkomunikasikan, mengajak, mengingatkan, dan meningkatkan brand penjualan dan brand equity. Tidak dipungkiri, mie instan sendiri sudah menjadi bagian pokok dalam makanan sehari-hari, terkhusus anak kos di kala akhir bulan mendatang. Dengan harga yang murah dan proses pembuatan yang cepat, tentunya menjadikan mie instan menjadi makanan favorit bagi semua orang. Oleh karena itu, Lemonilo sendiri melakukan promosi gencar yang berbasis hidup sehat, investasi masa depan. Selanjutnya, Lemonilo Indonesia Sehat sendiri menerapkan penjualan non-personal selling, yaitu upaya promosi yang dilakukan tanpa berhadapan langsung dengan pembeli seperti advertising atau iklan, sales promotion atau proses penjualan, guerrilla marketing, pemasaran gerilya, dan public relation atau hubungan masyarakat. Strategi marketing yang digunakan oleh PT Lemonilo Indonesia Sehat adalah word of mouth. Sebelumnya, atau pemasaran dari mulut ke mulut. Strategi WOM ini merupakan cara efektif untuk memperluas jangkauan Lemonilo Indonesia Sehat dan membangun kepercayaan kepada masyarakat dengan memastikan produk mereka yang berkualitas, memuaskan pelanggan, dan mengajak pelanggan untuk mendorong promosi positif yang dilakukan oleh konsumen melalui rekomendasi pribadi. Strategi word of mouth ini mereka gunakan seperti adalah pelanggan yang puas. Dengan memberikan pengalaman yang positif kepada pelanggan, mereka berharap pelanggan akan merekomendasikan produk-produk Lemonilo pada orang lain secara sukarela. Selanjutnya, PT Lemonilo juga mengadakan kampanye referral yang dapat meluncurkan kampanye referral yang mendorong pelanggan untuk mengajak teman, keluarga, atau kenalan mereka untuk mencoba produk Lemonilo. Dalam kampanye ini, Lemonilo memberikan insentif seperti diskon atau hadiah kepada pelanggan yang berhasil mengarahkan referensi yang sukses. Dan selanjutnya, PT Lemonilo juga menggunakan ulasan positif dan rekomendasi online yang dimana dapat membangun kehadiran online yang kuat dengan menggunakan media sosial dan platform ulasan produk. Mereka dapat meminta pelanggan yang puas untuk memberikan ulasan positif tentang produk mereka dan merekomendasikan Lemonilo kepada orang lain. Ulasan positif ini dapat menjadi sumber referensi penting bagi calon pelanggan yang mencari informasi sebelum membeli produk. Selanjutnya, PT Lemonilo Indonesia Sehat juga memiliki strategi marketing yang sangat terlihat, yaitu promotion global, di mana PT Lemonilo Indonesia juga mengajak kerjasama idol boy band terkenal asal Korea Selatan sebagai brand ambassador, yaitu NCT Dream, di mana strategi ini dilakukan sudah cukup tepat di tengah tingginya fenomena Korean Wave di Indonesia saat ini. Menjadikan NCT Dream sebagai brand ambassador bertujuan untuk meningkatkan penjualan serta meningkatkan awareness masyarakat terhadap Lemonilo. Strategi marketing promotion yang dilakukan oleh Lemonilo ini sangat bagus untuk memenangkan persaingan dengan kompetitor lainnya. Peningkatan penjualan Lemonilo Indonesia Sehat dapat menandai bahwa strategi marketing promotion yang bekerja sama dengan NCT Dream terbilang cukup berhasil. Karena kerjasama tersebut, popularitas Lemonilo pun meningkat dari sebelum saat mereka menjadikan NCT Dream sebagai brand ambassador mereka. Lemonilo tak hanya menjadikan NCT Dream sebagai brand ambassador mereka, Lemonilo juga melakukan endorsement kepada artis-artis terkenal di Indonesia seperti Raffi Ahmad, Baim Wong, dan masih banyak lainnya. Lemonilo juga menjadikan The Baldies menjadi sebagai brand ambassador mereka. Kolaborasi antara Lemonilo sebagai mie yang sehat dengan The Baldies menghadirkan banyak inisiatif baru untuk mengenalkan masyarakat Indonesia akan pentingnya memulai hidup sehat dari lingkaran terkecil, yaitu seperti keluarga. Selanjutnya,
Selanjutnya kesimpulan dari marketing Lemonilo sendiri yaitu adalah Lemonilo menghadirkan produk dengan bahan-bahan yang alami dengan kandungan nutrisi alami dan 0% trans fat atau lemak trans, yang dimana Lemonilo menghadirkan berbagai macam varian rasa dengan kisaran harga 8.000 sampai 9.000 per bungkus. Namun seiring berjalannya waktu dan permintaan Lemonilo sendiri bertambah, Lemonilo menurunkan harga mereka menjadi 6.000 sampai 7.000 per bungkus. Meskipun saat ini pesaing produk mie instan sangat banyak, Lemonilo tetap bisa bersaing dengan kompetitornya dengan melakukan promosi seperti mengajak kerjasama dengan artis-artis ternama di Indonesia maupun global seperti boyband asal Korea tadi yaitu NCT Dream, sehingga masyarakat tidak asing dengan Lemonilo dan tertarik kepada Lemonilo karena minyak yang sehat dibandingkan produk-produk mie instan lainnya. Lemonilo menjual produk mereka di berbagai tempat seperti melalui distribusi online, retail, dan supermarket. Kerjasama dengan restoran atau warung makan, serta penjualan langsung dalam acara tertentu. Selanjutnya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada saran. Ada beberapa saran perbaikan variabel marketing mix yang dapat diterapkan pada Lemonilo. Yang pertama ada produk. Perbarui dan variasikan portofolio produk Lemonilo dengan meluncurkan varian baru yang sesuai dengan tren dan preferensi konsumen. Tingkatkan kualitas dan keamanan produk Lemonilo dengan mengevaluasi bahan baku, proses produksi, dan sertifikasi yang relevan. Yang kedua ada harga. Tinjau strategi penetapan harga Lemonilo untuk memastikan ketersediaan produk dengan harga yang terjangkau bagi berbagai segmen konsumen. Gunakan strategi penetapan harga yang cerdas seperti penetapan harga dinamis berdasarkan permintaan dan analisis pesaing untuk meningkatkan daya saing dan profitabilitas. Yang ketiga ada distribusi. Meningkatkan saluran distribusi Lemonilo dengan menjalin kemitraan dengan supermarket, minimarket, dan di berbagai daerah untuk meningkatkan jangkauan produk. Meningkatkan ketersediaan produk Lemonilo dengan memastikan pasokan yang stabil dan distribusi yang efisien ke seluruh titik penjualan. Yang keempat ada promosi. Meningkatkan upaya promosi Lemonilo melalui kampanye pemasaran yang kreatif dan komunikasi yang efektif untuk menarik perhatian konsumen potensial. Manfaatkan media sosial dan konten digital untuk membangun kesadaran merek, berbagi informasi tentang manfaat produk, serta mengajak konsumen untuk terlibat dengan merek Lemonilo. Dan yang terakhir ada proses. Evaluasi dan tingkatkan proses internal Lemonilo untuk memastikan efisiensi operasional yang lebih baik, termasuk manajemen rantai produk, produksi, dan pengiriman produk. Prioritaskan kepuasan pelanggan dengan memperbaiki kecepatan pengiriman, kualitas layanan pelanggan, dan kehandalan produk. Oke. Baik, mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kami mendapatkan hasil yang terbaik dengan nilai maksimal. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.